Afwan Ustaz, bukankah Dajjal sudah lahir sesuai dengan derajat hadis Tamim Ad-Dari? Masalah hadis Tamim Ad-Dari sendiri memang ada diperselisihkan oleh para ulama, Ya. Tapi kalau kita memilih pendapat bahwasanya hadis tersebut sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, maka kita katakan Dajjal sudah ada. Dajjal sudah ada dan dia sudah lahir, ya, dan dia sudah lahir namun dia sedang terbelenggu, ya. Karena sebagian ulama berpendapat lagi, karena tadi saya katakan khilaf, apakah Ibnu Sayyad yang hidup di zaman Nabi adalah Dajjal atau bukan? Ada khilaf di kalangan para sahabat. Nah, bagaimana mengkompromikannya dengan hadis Tamim Ad-Dari bahwasanya Dajjal sedang dibelenggu? Ya, ini ada penjelasan di kalangan para ulama. Ya, intinya kalau kita memandang bahwasanya dan itu hadis yang sahih, maka kita katakan Dajjal sudah apa? Sudah lahir, ya. Bukan baru lahir sekarang dan yang lainnya. Karena ada yang mengatakan Dajjal lahir di zaman Nabi Musa. Enggak ada dalilnya, Kita enggak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Oh, Dajjal sudah muncul di zaman Nabi Musa, ya. Oh, Dajjal adalah Samiri. Di mana dalilnya? Apakah ada dalilnya? Kalau ada kita katakan iya, kalau enggak ada enggak usah kita berbicara. Yang penting Dajjal sudah ada, tinggal dia muncul. Kapan munculnya wallahu alam bishawab. Berapakah jumlah Dajjal? Waduh. Dajjal super cuma satu. Tapi Dajjal kecil banyak. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan di antara hikmah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Tatkala kita tasyahud, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya Dajjal. Padahal Dajjal super belum muncul. Kenapa? Sebagai peringatan, ada Dajjal kecil, pendusta kecil itu para dukun. Dan sekarang betapa banyak orang terpedaya dengan dukun. Padahal dukun itu kesaktiannya cuma sedikit. Mungkin kalaupun bisa loncat paling 5 meter, 10 meter. Bisa terbang mungkin 1 meter jatuh lagi, ya. Ya, dukun itu saja sudah banyak orang yang percaya sama dukun, ya atau tidak? Di tanah air kita itu kalau kita sensus dukun jumlahnya berapa? Banyak sekali. Setiap kampung banyak dukun. Di Bogor saja mungkin banyak, saya yakin. Belum di tempat lain. Bahkan sebagian dukun diekspor ke Malaysia, saya dengar. Ya. Dan banyak orang terpedaya dengan dukun, berobat tidak sembuh pergi ke dukun, ya, bikin pelet sama dukun, santet sana dengan dukun, dagangan laris pakai dukun, supaya membuat dagangan orang tidak laris pakai apa? Dukun. Dan luar biasa. Indonesia luar biasa. Sampai saya punya teman pernah buka warung bebek di Yogyakarta. Ustadz, ya Allah, saya tidak sangka Ustadz. Kenapa? Ya Ustadz, kita diganggu sama orang, baru masak nasi ceklek buka langsung basi. Subhanallah. Kemudian pekerja-pekerja saya pada kemasukan. Waduh, saya bingung. Akhirnya apa? Saya sama istri kita ngerukyah satu hari, kita baca Quran di warung saya. Begitu kita selesai baca Quran, banyak orang datang beli. Tapi capek juga tiap hari begitu harus ngerukyah terus. Mulai satu kemasukan, udahlah ganti tempat saja. Sampai begitunya di Indonesia, ya. Dukun apa? Luar biasa. Tapi ya oleh karena Rasulullah SAW memperingatkan kita berlindung kepada Dajjal kecil. Nah, Dajjal kecil ini banyak, ya. Banyak, ya. Adapun Dajjal yang super cuma satu. Satu aja lah, kalau dua bahaya. Satu aja sudah bahaya, apalagi apa? Dua. Mudah-mudahan dia tidak punya kembaran. Kalau punya kembaran bahaya. Tapi ya sering saya sampaikan, aneh ya, dukun-dukun Indonesia itu sakti-sakti, ya. Luar biasa. Tapi main bola tidak pernah menang, ya. Padahal kalau dukun-dukun tersebut bersatu, ya, kemudian bola ditendang, tinggal belokkan sedikit kan bisa. Jadi menang terus. Tapi ternyata tidak pernah menang, ya. Tidak pernah menang, ya, karena dalam dukun juga ada kode etiknya, ya.